Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nurul Nikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana usaha saya yang bergerak di bidang kuliner yang bernama Mentaiku. Yang pertama, kita masuk ke sejarah berdirinya usaha. Saus mentai ala Jepang sedang menjadi tren karena rasanya yang lezat dan cocok sama lidah orang Indonesia. Nah, saus mentai biasanya disajikan sebagai topping untuk Japanese rice yang telah diberi tori dan diberi salmon, daging, ataupun ayam yang telah dipanggang sebelumnya. Namun, perkembangan saus mentai kini semakin marak, di mana banyak makanan sekarang memadukan dengan saus mentai untuk menambah cita rasa, seperti contohnya pada dimsum ataupun sushi. Nah, dari perkembangan inilah terlintas di pikiran saya dan tim untuk membuat bisnis makanan ala Jepang yang bernama Mentaiku. Selain itu, seperti yang kita tahu, adanya pandemi COVID-19 telah mengubah aktivitas sehari-hari kita seperti bekerja, kuliah, ataupun sekolah. Semua dilakukan secara virtual dari rumah. Pandemi menyebabkan orang-orang merasa tidak aman untuk keluar rumah. Nah, kemudian ini menjadi salah satu alasan mengapa bisnis kuliner sedang naik daun di tengah pandemi COVID-19 ini. Di samping itu, kami telah melihat banyak bisnis yang menjual Japanese food yang muncul lebih awal, namun kurang menjangkau pasar kalangan menengah ke bawah karena harganya yang terbilang cukup mahal. Maka dari itu, kami menginginkan Mentaiku dapat dijangkau oleh semua kalangan dengan harga yang murah, namun dengan kualitas yang setara dengan restoran Jepang. Selanjutnya kita ke visi dan misi usaha Mentaiku. Kami memiliki visi yaitu menjadi bisnis kuliner yang disukai oleh masyarakat dengan menjaga kualitas produk. Untuk misi kami yang pertama yaitu menciptakan produk dengan harga kaki 5 dan kualitas bintang 5 serta menjamin menggunakan bahan yang segar dan halal. Yang kedua yaitu mengutamakan kebersihan dalam pembuatan produk. Yang ketiga yaitu menyajikan produk dengan kemasan yang higienis, unik, dan juga rapi. Dan yang terakhir yaitu menerapkan prinsip 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam pelayanan terhadap konsumen. Selanjutnya kita masuk kepada aspek pemasaran. Yang pertama yaitu pasar sasaran. Yang menjadi target dari usaha kami adalah konsumen yang memiliki daya beli menengah ke bawah dan hampir semua kalangan baik dari anak-anak maupun hingga dewasa dan tua yang menginginkan untuk mencoba makanan ala Jepang dengan saus mentai namun tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Yang kedua yaitu wilayah pemasaran. Untuk saat ini kami merencanakan untuk memproduksi Mentaiku di alamat Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 43 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Selain itu, Mentaiku juga akan ditawarkan secara online sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat Jabodetabek. Selanjutnya kita masuk kepada permintaan. Nah, pada tabel berikut merupakan prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk dalam kurun waktu 2 tahun. Pada tahun 2021, kami mengasumsikan bahwa terdapat penjualan 30 unit per harinya, lalu dikalikan dengan 280 hari kerja, maka didapatkan perkiraan permintaan sebanyak 8.400 per unit. Pada tahun 2022, kami mengasumsikan terdapat penjualan 40 unit per harinya, kemudian dikalikan dengan 280 hari kerja, maka didapatkan perkiraan permintaan sebanyak 11.200 unit. Selanjutnya kita masuk kepada penawaran. Berikut ini merupakan tabel proyeksi penawaran selama kurun waktu 2 tahun ke depan. Pada tahun 2021, kami memprediksikan akan menyediakan produk sebanyak 32 unit per harinya, lalu dikalikan dengan 280 hari kerja, maka didapatkan perkiraan penawaran sebanyak 8.960 unit. Selanjutnya, pada tahun 2022, kami memprediksikan akan menyediakan produk sebanyak 43 unit per harinya, lalu dikalikan dengan 280 hari kerja, maka didapatkan perkiraan penawaran sebanyak 12.040 unit. Berikutnya kita masuk kepada rencana penjualan dan pangsa pasar. Sebelumnya kita telah mencari tahu permintaan dan penawaran. Nah, kemudian kita dapat mencari tahu peluang dengan cara mengurangi penawaran dan permintaan. Untuk tahun 2021, peluangnya yaitu sebanyak 560 unit
dan untuk tahun 2022 yaitu sebanyak 840 unit. Untuk rencana penjualan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 8.640 unit, dan untuk tahun 2022 yaitu sebanyak 11.620 unit. Nah, kemudian kita dapat menghitung pangsa pasarnya, yaitu dengan cara rencana penjualan dikali 100% lalu dibagi dengan peluang. Selanjutnya kita masuk kepada strategi pemasaran perusahaan. Nah, yang pertama yaitu product and price. Nah, kami menawarkan produk makanan yang mengenyangkan, yaitu berbagai varian Japanese food. Yang pertama ada salmon mentai rice, yaitu dengan harga 25.000 untuk ukuran yang small dan harga 40.000 untuk ukuran yang medium. Yang kedua ada wagyu mentai rice dengan harga 25.000 untuk ukuran yang small dan 40.000 untuk ukuran yang medium. Yang ketiga ada chicken katsu mentai rice dengan harga 15.000 untuk ukuran small dan harga 30.000 untuk ukuran medium. Kemudian ada sushi mentai dengan harga 30.000 untuk 8 rollnya. Nah, yang terakhir ada dimsum mentai dengan harga 24.000 untuk 4 piecesnya dan 32.000 untuk 6 piecesnya. Untuk promotion, bagian dari strategi pemasaran kami yaitu yang pertama dengan direct selling. Nah, direct selling ini merupakan cara kami untuk menawarkan produk secara langsung kepada saudara dan kerabat ataupun konsumen yang berada di lokasi tempat usaha kami. Nah, yang kedua yaitu sosial media dengan cara membuat konten di Instagram ataupun di TikTok, karena itu adalah aplikasi yang sedang booming saat ini. Kemudian kita juga akan bermitra dengan GrabFood dan GoFood untuk menambah jangkauan pasar kita. Nah, yang terakhir ada e-commerce. Jadi kita akan membuka toko di Tokopedia dan juga Shopee, sehingga akan memudahkan para konsumen jika ingin memesan produk ke kita. Nah, selanjutnya placement. Seperti yang tadi saya udah bilang, toko utama kita ada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, nomor 43, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dan untuk cabang kedua yaitu ada di Jalan H, nomor 40, Kebon Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya untuk people, kami menjamin bahwa produk dari Mentaiku memiliki cita rasa yang lezat dan setara dengan restoran-restoran berbintang, dan juga sesuai sama jargon kami yaitu beneran mentai, karena dalam pembuatan produknya kami merekrut seorang chef yang telah memiliki pengalaman kerja selama 6 tahun di berbagai hotel di Jakarta seperti Kempinski, Manhattan, Maharani Maharaja, dan juga sebuah hotel di Surabaya yaitu JW Marriott International. SOP ini penting untuk memastikan bahwa semua produk dari Mentaiku kualitasnya itu sama. Nah, maka karyawan dari Mentaiku ini harus memahami dan mematuhi dari SOP ini untuk memberikan pengalaman berbelanja yang baik bagi konsumen ketika membeli produk Mentaiku. Berikutnya kita masuk ke SWOT analysis. Untuk strength-nya, yang pertama yaitu harga yang terjangkau. Yang kedua, tersedia dalam berbagai varian dan ukuran. Nah, untuk bagian weakness, yang pertama itu sistem pre-order membuat pelanggan harus menunggu. Nah, yang kedua, kita hanya melayani pelanggan Jabodetabek. Untuk peluang atau opportunities-nya, yaitu yang pertama menambah varian produk baru. Yang kedua, menjadikan bisnis franchise. Nah, untuk bagian threats-nya atau ancaman, yaitu munculnya pesaing dengan produk yang sejenis. Nah, yang kedua, jasa pengiriman terkendala dengan cuaca. Sebelum saya akhiri, jadi Mentaiku ini merupakan sebuah brand pada bisnis kuliner yang menawarkan berbagai varian Japanese food mulai dari salmon mentai rice, wagyu mentai rice, sushi mentai, dan dimsum mentai yang dikemas secara higienis dan juga kekinian. Mentaiku bertekad untuk menjual produk berkualitas dengan harga yang terjangkau dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.